Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zulman dengan NIM 210420007 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya ingin membahas tentang materi 4, yaitu pada mata kuliah teori sosial tentang perkembangan teori sosial klasik dengan sampai modern. Baiklah, sebelum saya lanjut ke pembahasan saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita membahas teori sosial klasik, kita harus tahu dulu apa itu teori. Menurut saya, teori itu adalah sekumpulan konsep, ide, definisi, dan proporsi yang saling kait-mengaitkan, yang menghadirkan tinjauan sistematika atas fenomena yang dapat menunjukkan yang khas di antara banyak fenomena tersebut. Jadi, sedangkan apa itu teori sosial klasik? Ini pengertian teori sosial klasik itu yaitu teori yang memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosial. Tokoh-tokoh sosial itu banyak, tetapi saya cuma mengambil 3 tokoh sosial. Yang pertama yaitu ada Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga yaitu ada Karl Marx. Apa sih itu menurut pemikiran dari Auguste Comte? Auguste Comte pemikirannya memfokuskan diri pada kehidupan sosial dan masyarakat. Sedangkan Emile Durkheim yaitu nilai-nilai norma sosial memberikan batasan pada perilaku individu. Contoh salah satu, pada perkembangan teori sosial klasik ini memberikan banyak perilaku. Sebelum adanya teori ini banyak perilaku yang menyimpang terjadi. Bahkan dengan adanya perilaku tersebut dapat menimbulkan kekacauan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Emile Durkheim ini akan memberikan batasan-batasan perilaku kepada individu. Ya, yang ketiga yaitu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx itu adalah berfokus pada perubahan sosial dan revolusi yang akhirnya membentuk masyarakat tanpa kelas. Bahwa kita ketahui di Indonesia juga ada terlihat stratifikasi dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adanya si kaya dan si miskin. Sebelum kita masuk itu, apa sih perkembangan teori sosial klasik? Di manakah teori sosial itu terjadi pada awalnya dan mengapa itu sampai terjadi? Mari kita ikuti. Teori sosial awalnya terjadi di Amerika. Terjadi pada masa peralihan politik liberal dan tidak konservatif seperti kebanyakan teoritis Eropa awal. Apa sih tujuannya? Mari kita simak tujuannya, yaitu mengarah pada upaya studi ilmiah terhadap proses-proses sosial jangka pendek daripada membuat interpretasi historis jangka panjang. Itu dari perkembangan teori sosial, itu tujuannya. Yang kedua, faktor lahirnya teori sosial di Amerika. Ada banyak faktor, tetapi saya cuma hanya mengambil 4. Yang pertama, terjadinya industrialisasi dan urbanisasi. Yang kedua, adanya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, besarnya pengaruh Kristen terutama ajaran Protestan. Yang keempat, adanya masalah kehidupan dan pemikiran lembaga dan keyakinan orang Amerika. Tokoh-tokoh secara historis berpengaruh teori sosial. Ada Herbert Spencer, Albion Smart, Carles Hontos Colley, Ferdinand Tönnies. Itu dari tokoh-tokoh secara historis berpengaruh terhadap teori sosial itu. Dalam teori sosial modern itu ada beberapa teori yang akan saya bahas, tetapi ada 5 teori, tetapi saya hanya membahas satu saja, yaitu teori konflik.
Teori konflik itu terdiri dari beberapa substansi, pengertiannya, tujuannya, kelemahan, kekurangan, dan implementasi terhadap ilmu administrasi publik. Yang pertama kita juga membahas tentang pengertiannya dulu ya. Apa sih itu pengertian dari teori konflik ini? Yang pertama, bahwa pengertiannya itu bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda. Bahwa kita ketahui sih, apa sih itu konflik secara garis besar? Itu pertentangan dan perselisihan dari kehidupan masyarakat tersebut. Mengapa sih teori sosial ini dimunculkan? Karena teori ini membahas tentang masalah pertentangan dan perselisihan masyarakat, sehingga bagaimana cara masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya itu supaya tidak terjadinya pertentangan. Apa sih tujuan dari teori sosial ini? Yang pertama, tujuannya mencapai kehidupan keadilan kemakmuran di dalam masyarakat. Ya, untuk menciptakan perdamaian kita. Bagaimana caranya kita untuk dapat kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat? Itu yang dibahas dengan teori konflik ini, supaya tidak terjadinya pertentangan atau perselisihan lagi. Yang kedua yaitu, apa sih kelebihan dari teori sosial ini? Ya, mengetahui masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha yang menaklukkan komponen lain guna memenuhi kepentingan lainnya. Jadi, dengan adanya kepentingan-kepentingan perbedaan tadi, maka akan bisa menimbulkan terjadinya konflik. Tetapi, mengapa itu sebagai kelebihan? Karena masyarakat hidupnya nggak hanya sama kepentingannya, tetapi juga berbeda-beda. Itu yang saling menghargai itu, saling menghormati tersebut. Sedangkan kekurangannya apa sih? Ya, terjadinya perebutan, kompetisi, memperoleh kekuasaan, dan juga memiliki sifat yang memaksa, koersif. Adanya sikap egois, mementingkan kehidupan sendiri, tanpa mementingkan kehidupan orang banyak. Ya, sedangkan apa sih itu implementasinya pada administrasi publik? Kerjasama terhadap di bidang ekonomi bisa, manajemen, organisasi, dan sebagainya. Dalam ilmu administrasi publik ini, kerjasama yang dilakukan haruslah adanya pihak-pihak yang sepakat dengan hal itu, supaya tidak adanya konflik. Dari hal itu, pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama tersebut haruslah bersifat profesional, tanpa harus mementingkan individu dan bersikap egois. Jangan dalam kerjasama itu egois, tapi kita memiliki satu kesepakatan sehingga dapat menghasilkan tujuan kerjasama kita dengan baik. Contoh salah satu dalam kerjasama manajemen, misalnya dalam perusahaan. Dalam kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya atau perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, itu adanya komitmen, di mana komitmen itu adanya saling kepercayaan terhadap satu dengan yang lainnya. Kepercayaan itu yang menghasilkan masyarakat supaya hidup yang lebih baik tanpa adanya perbedaan-perbedaan tersebut dan pemikiran yang sama, sehingga apabila perusahaan itu berjalan dengan baik, maka akan terciptanya keunggulan pada perusahaan tersebut dan menghasilkan kesepakatan yang bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.